100 topik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, kita mulai kan? Kita coba untuk menyanyikan lagu kebangsaan, satu lagu kebangsaan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, kita mulai kan? Kita coba untuk menyanyikan lagu kebangsaan, satu lagu kebangsaan. Pendidikan setinggi-tingginya. Harus kalau bisa kuliah. Ya? Jangan mikirkan besok mau jadi apa. Besok harus jadi apa, harus gaji berapa. Intinya utamakan pendidikan dulu. Ya? Baik, biar kita semangat sebelum belajar, kita bisa tepuk semangat. Seperti biasa ya, SDN 2 Perangan itu kan. Tepuk semangat. Luar biasa. Baik, kita tadi atau kemarin kan kita belajar tentang pengukuran kan? Ada yang masih ingat 1 tahun itu berapa hari? Hari. 1 tahun berapa hari? 60 hari. Kalau 1 tahun itu berapa bulan? 1 bulan berapa hari? 30 hari. Atau biasanya ada yang 28 hari. 5 tahun sekali di bulan Februari. Baik, untuk materi hari ini kakak akan mengajarkan anak-anak semua tentang kita akan mencari mengidentifikasi unsur cerita atau bisa unsur intrinsik namanya. Unsur intrinsik. Sebelum kita masuk pelajaran, kakiku terlalu batu lalu jatuh, jawab kelinci kecil sambil meringis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung pipit. Aku mau mengambil wortel itu. Kelinci kecil menuju ke arah tanaman wortel di kebun Farisa. Wah, kamu mengambil wortel Farisa tanpa izin? Tanya burung itu. Iya, aku sering melihat Farisa membagikan wortel-wortelnya ke binatang lain dan
Saat ini ada wabah penyakit yang sedang. Jawab kelinci kecil. Pikirannya menanya pesan ibu tadi pagi. Ibuku bilang hanya hidup binatang dengan milik lain. Tidak ada yang boleh bersentuhan. Harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit ini. Ibu benar, kau harus seharusnya mematuhi perkataannya. Tugas ibu itu, kau bisa membantu ibu membersihkan sarang, memasak, atau berolahraga bersama. Nah, saran ibu itu. Ibu kelinci kecil mulai mengaku. Lalu dia berkata dengan suara lirih, ibu pun malas ibu itu. Iya, aku akan segera melakukannya. Terima kasih buat hari ini lagi. Burung pipit tersenyum dan terbang menjauh. Bapak mau bertanya sama Bapak mau bertanya dari video dan cerita tersebut apa yang membuat cerita itu? Ada yang jawab? Kelinci. Nah, misalkan nih kita mau buat cerita, tapi nggak ada terus ini, bisa nggak kira-kira? Gak bisa? Iya, karena kita harus punya tokoh, maksudnya objek. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Unsur ini. Cerita. Unsur intrinsik cerita. Apa saja unsur-unsur intrinsik cerita? Nah, kakak mau jelasin unsur intrinsik itu apa sih? Unsur intrinsik cerita ini adalah unsur-unsur atau bagian yang membangun sebuah cerita. Biar bisa jadi cerita itu harus ada unsur intrinsiknya. Kalau nggak ada unsur intrinsiknya, cerita nggak akan jadi. Apa saja unsur intrinsik cerita? Yang pertama ada tema. Tema ini adalah ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penulis. Contoh apa aja tema itu? Contohnya misalkan kejujuran atau persahabatan. Kemudian ada lagi yang lain mematuhi perintah orang tua misalkan. Orang tua. Itu dinamakan tema. Setelah tema ada tokoh. Yang kedua, tokoh. Tokoh itu apa sih? Tokoh adalah karakter yang ada dalam sebuah cerita. Jadi di cerita itu harus ada tokohnya yang jelas ceritanya. Contohnya siapa tokoh yang kayak di cerita tadi? Kira-kira siapa? Misalkan kelinci. Ya, jadi kan harus bedain mana itu tokoh sama penokohan. Tokoh itu karakter atau orang yang ada dalam cerita, misalkan kelinci, burung pipit. Sedangkan penokohan itu adalah karakter atau sifat dari tokoh tersebut. Misalkan kelinci yang ada sifat kelinci atau karakter kelinci yang ada di cerita tadi itu, misalkan ini nekat. Kenapa dia nekat? Karena dalam cerita tadi kan, pertama nggak dikasih keluar, kemudian tapi dia bosan karena 2 minggu nggak keluar dari sarangnya, akhirnya dia keluar nekat. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian sifat dari kelinci juga apa? Ceroboh. Karena dia ceroboh,
selanjutnya dia jatuh di ladangnya Pak Rusa dengan kakinya terluka. Kemudian burung pipit. Burung pipit ini gimana nih kalian? Dari cerita yang kita tonton tadi, sifatnya gimana? Hah? Yang nama kelinci. Menolong, suka menolong. Apalagi dari cerita yang kita tonton tadi, kira-kira sifat burung pipit itu bagaimana? Baik. Ramah. Apa lagi? Suka menolong semua. Sopan, bijaksana. Bijaksana. Beritahu menasihati itu namanya bijaksana. Nah, setelah penokohan yang keempat ada istilahnya alur. Bisa dibaca ini? Alur. Apa itu alur? Alur itu adalah bagaimana jalan cerita dari awal cerita sampai akhir cerita. Misalkan apa namanya, tahapan alur ini, tahapan alur. Awalnya bagaimana? Dari cerita yang kita tonton, tahapan alurnya begini. Kelinci bosan. 2 minggu nggak keluar-keluar, akhirnya dia bosan. Kemudian nih muncul masalah yang pertama, dia melihat wortel Pak Rusa melambai-lambai, akhirnya dia tergoda dan pergi menuju ladang wortelnya Pak Rusa. Akhirnya apa? Muncul masalah ini. Muncul masalahnya apa? Kelinci terjatuh saat ingin mengambil wortelnya Pak Rusa. Pak Rusa dengan kakinya terluka. Kemudian penyelesaian masalah atau konflik, burung pipit menasihati kelinci. Nah, dinasihati lah si kelinci ini agar tidak sembarangan keluar lagi. Akhirnya kelinci menerima sarannya, lalu kelinci pulang dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Ada kemudian, ini tahapan alur, ada istilahnya alur. Kemudian ada alur kilas balik. Kalau alur kilas balik ini cerita yang biasanya pada zaman dahulu, sebenarnya kilas balik zaman-zaman yang dahulu atau zaman dahulu, nah seperti itu. Itu namanya kilas balik. Kemudian selain itu alur latar. Latar ini ada latar tempat. Kemudian latar waktu. Kira-kira latar tempat yang ada di cerita yang kita tonton tadi itu di mana kira-kira? Ada yang masih ingat? Hah? Di kebunnya? Nama waktunya kira-kira misalkan siang hari lah. Siang hari. Dalam latar ada istilahnya sudut pandang. Amanah. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang cerita. Pengarang cerita misalkan temanya tentang kejujuran. Dalam cerita itu apa amanat atau pesan yang ingin diambil? Tidak boleh mencuri, misalkan. Tidak boleh melanggar perintah orang tua. Itu yang dinamakan amanat. Tergantung cerita apa yang kita baca. Seperti di cerita
kita potong tadi, amanatnya adalah apa? Yang pertama, kita tidak boleh melanggar perintah orang tua. Orang tua bilang kamu jangan keluar main, karena nanti ada ini ada itu. Betul. Di dalam mencuri, apa namanya, wortelnya Pak Rusa, karena itu orang tidak apa? Tidak baik. Kita lanjut. Bapak ini, usaha registrasi itu ingat pertama ada tema, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Nah, sekarang kakak minta sama adik-adik untuk buat kelompok. Buat kelompok. Kemudian sama kelompoknya carikan ini apa tema dari cerita yang di depan, tokohnya siapa saja, penokohan sifat tokohnya kayak gimana, alurnya seperti apa, alur maju kah atau kilas balik kah, kemudian latarnya gimana, waktunya kapan, tempatnya di mana, ingat kan? Kemudian sudut pandang orang pertama atau orang ketiga, kemudian amanat apa pesan yang ada di cerita yang di depan. Ngerti? Ngerti? Ya. Coba baca dulu. Hiduplah seekor kelinci kecil bernama Lili. Lili sangat suka makan wortel, tapi dia terlalu malas untuk menanam sendiri. Suatu hari Lili melihat ladang wortel milik teman-temannya, si kura-kura dan si tupai penuh dengan wortel segar. Lili memohon, bolehkah aku mengambil beberapa wortel kalian? Si kura-kura menjawab sambil tersenyum, tentu Lili, tapi kenapa tidak mencoba menanam sendiri? Kami akan membantumu belajar. Awalnya Lili enggan, tetapi dia akhirnya setuju. Dengan bimbang, teman-temannya Lili belajar menggali tanah, menanam benih, dan menyirami ladang kecilnya setiap hari. Meski melelahkan, Lili mulai menikmati prosesnya. Beberapa minggu kemudian, ladang Lili penuh dengan wortel segar. Dia merasa bangga dan kali ini dia membagi hasil panennya kepada teman-temannya. Nah, tugas kalian tentukan apa tema dari cerita ini, kemudian tokohnya siapa aja, gimana sifat tokoh-tokohnya, kemudian alur, latar, waktu dan tempat, sudut pandang dan amanat. Ayo coba kenalkan Lili. Nah, adik-adik kan sudah melihat cerita. Nah, silakan kelompok yang sudah jadi tolong maju dan sebutkan apa tema dari cerita yang tadi. Nah, silakan. Kemudian tokoh siapa aja? Lili. Pengokohannya ini apa? Pemalas. Kemudian siapa lagi? Kura-kura baik hati. Kemudian alurnya apa? Oh, alur hati. Kemudian latarnya apa? Latar tempat. Hutan.
Kemudian waktu kemudian sebelum tanda orang ketiga. Terus amanah. Ada 3 soal evaluasi yang kalian kerjakan sekarang. Kerjakan. Pak Guru ingin memberikan tugas kepada kalian. Nah, di belakang kelas di pojok bawah itu kan ada buku cerita. Nah, kalian bawa satu persatu, kemudian baca, kemudian cari identifikasi apa saja unsur-prinsip seperti yang bisa berlari. Paham? Baik, untuk ketua kelas mohon ditutup pelajaran kali ini seperti biasa. Apa biasanya kalau 1, 2, 3?